Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf, ini suaranya agak keras. Ya, kita memasuki pertemuan keempat. Suaranya kecil, Pak. Oke, sudah memasuki pertemuan keempat ya. Kemarin ada yang belum full TT. Ini dari kelas A, ini ada 3 mahasiswa yang belum ngumpul. Mudah-mudahan segera ngumpul ya. Ini sudah saya buka aksesnya, request akses agar bisa ngumpul sampai tanggal 7. Dan bagi yang perbaikan silahkan perbaikan. Untuk nilai KKM ya, tuntasannya saya rasa 75 itu udah baik. Asalkan nanti di akhir ya, di ujian akhirnya kalian juga nilai baik ya. Mudah-mudahan bisa membantu dengan nilai 75 itu. Dan kita di pertemuan keempat ini kita membahas modul keempat ya, itu tentang perpangkatan dan penarikan akar pada bilangan bulat dan sistem bilangan Romawi. Tujuan belajar ya dari modul ini diharapkan nantinya mahasiswa dapat menentukan hasil perpangkatan dan penarikan akar pada bilangan bulat. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang menggunakan konsep bilangan bulat. Kemudian mengubah bilangan asli ke bilangan Romawi dan sebaliknya. Kemudian dapat mengajarkan perpangkatan, penarikan akar, dan sistem bilangan Romawi dengan berbagai penggunaan dan permasalahannya. Pada modul 4 kita akan membahas dua kegiatan belajar ya. Yang pertama perpangkatan, kemudian sifat perpangkatan, penarikan akar dan kesalahan konsep pada perpangkatan, kemudian mengenal bilangan Romawi, mengubah bilangan desimal ke bilangan Romawi ataupun sebaliknya, dan penggunaan atau pemakaian bilangan Romawi dalam kehidupan sehari-hari.
Awali pada kegiatan belajar satu, kita mulai pada perpangkatan dan penarikan akar. Konsep perpangkatan yaitu perkalian berulang dari sebuah bilangan pokok yang memiliki pangkat n. Maka adalah perkalian berulang a pangkat n, a dikali a sebanyak a sampai a dengan n faktor, banyak n faktor. Kalau sifat perpangkatan itu ada beberapa sifat ya. Yang pertama sifat perkalian bilangan berpangkat ke bilangan pokok ya, itu sama, maka perkalian hasilnya itu pangkatnya dijumlahkan. Misal 2 pangkat 3 kali dengan 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 8 ya. 3 ditambah 5 pangkatnya kan. Kemudian jika dia pembagian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya itu sama ya, maka pangkatnya itu dikurangkan. Contoh 2 pangkat 6 bagi dengan 2 pangkat 3. Pangkatnya tinggal kita kurangkan 6 kurangi 3 itu 2 pangkat 3. Namun jika pangkatnya yang sama ya, maka dia akan menjadi distribusi pangkat ya. Jika dia perkalian maka distribusi pangkat terhadap perkalian. Dua buah bilangan pokok yang berbeda namun memiliki pangkat yang sama, maka kedua bilangan pokok ini bisa dikalikan. Sebenarnya bisa ini ya. Misal ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6. 6 pangkat 3. Pangkatnya yang sama. Maka dia akan menjadi 5 kali 6 pangkat 3. Nah, 5 kali 6 ini 5 kali 6 ini bisa kita pastikan 5 kali 6 30. 30 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 kali 6 pangkat 3 itu sama dengan 30 pangkat 3. Kemudian pada pembagian jika kedua bilangan pokok itu berbeda namun pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya tinggal kita bagikan saja. Misal 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Jadi dia samaannya 6 dibagi 2 pangkat 3. Bagi 2 3, 3 pangkat 3. Perkalian eksponen-eksponen ya. Ini maksudnya buah bilangan berpangkat dia memiliki pangkat a pangkat n itu memiliki pangkat lagi m, maka a pangkat m dikali n. Buat bentuk pangkat. Ini kemudian a pangkat negatif m itu sama dengan 1 per a pangkat m.
dan 1/A pangkat min m sama dengan 1 A pangkat m. Ini ada yang kurang sebenarnya. A pangkat 0 itu selalu 1 ya, bilangan yang punya pangkat 0 selalu. Kemudian A pangkat min m itu dengan 1/A pangkat m. Di pangkat negatif berarti ya 1 pangkat negatif m sama dengan pangkat A pangkat m. Kenapa kok seperti ini? Ya, misal kita punya bilangan seperti ini. 5/2 itu kan 5 kali 5 ya, itu 20. Nah, kemudian 5/1 itu kan 5. Kemudian 5/0, pangkat 0 kan dari 5/2 ke 5/1 itu kan dibagi dengan ini dibagi dengan 5 ya berarti. Tuh. Kemudian 5/-1 itu berarti 1 dibagi dengan 5. Seperti 1 per. Kemudian 5/2, negatif 2 itu sama dengan 1 pangkat, kan dibagi 5 lagi kan, dibagi 5 lagi. Jadi 1/5 dikali 5 atau 1/25. Nah, kita lihat di sini 25 itu kan sama dengan 1/5/2. Jika diteruskan maka 5/-3 itu sama dengan 1/5/3 ya. 1/5 pangkat. Kalau untuk mengajarkan ke siswa bisa gini ya. Misal 5/3 dikali 5/2. Pangkat itu kan perkalian berulang ya. Berarti 5/3 itu 5 kali 5 dikali 5. Kemudian dikali 5/2. 5 dikali 5 kali 2 ya. Maka keseluruhan jika ini kurungnya dibuka ya, berarti kan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5-nya ada 5. Perkalian 5 sebanyak 5, berarti 5/5. Kemudian untuk pembagian misal 6/4 dibagi 6/2. 6/4 berarti 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dibagi 6 kali 6. Untuk pembagian kan bisa kita rubah misal seperti ini, 6 kali 6 kali 6 kali 6 bagi 6 kali 6. Karena dia perkalian maka bisa 6 dibagi 6 dan 6 dibagi 6 lagi. Maka tinggal sisa 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36 atau 6/2. Kemudian distribusi pada bilangan berpangkat ya, di perkalian. Ada perkalian. Misal 6 kali
5 pangkatnya 3. Kan sama halnya 6 kali 5, 6 kali 5 kali 6 kali 6-nya ada 3. 6 kali 6. Jadi 5 kali 5 kali hasilnya 6 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Kita bisa kita rubah ke sini ya. Itu pun untuk pembagian ya. Nah, sorry. Ya, misal buat pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. 2 kali lagi ya. 2 kali 5 pangkat 4. 5 dibagi 2 kali 5, 2 kali 5, 2 kali 5, sorry sebentar ya. Sorry ya. 2 dibagi 5 pangkat 4 itu kan. Dan 2 dibagi 5 kali 2 bagi 2 bagi 5 dikali 2 bagi 5 dikali 2 bagi 5. Kan sama halnya dengan 2 per 5 nih dikali 2 per 5 dikali 2 per 5 dikali 2 per ada perkalian pecahkan pembilang itu dikalikan, pembagi dikalikan ya. Bilang kali pembilang, pembagi kali pembagi. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Kemudian untuk sifat bilangan berpangkat memiliki pangkat ya. Yang A pangkat N memiliki pangkat M. 2 pangkat 3 yang pangkatnya 4 ya. Berarti kan di sini 2 pangkat 3 ya. Pangkat 3 dikali pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 dan dikali 2 lagi berarti 2 kali 2 kali 2 dan dikali 2 kali 2 kali 2 jadi 2 kali 2 kali 2. Maka ketika kurungnya dibuka maka 2-nya ini kan ada 12 ya. 2 pangkat 12. Maka bisa kita simpulkan 2 3 kali 4 jadi 2 4. Dan pangkat negatif dan pangkat 0 sudah saya sampaikan tadi kan ini ya. Pangkat 0 itu dia hasilnya 1. Dengan catatan A-nya ini tidak boleh sama dengan
selain 0 A-nya, jika dia punya pangkat 0 maka hasilnya 1. Lalu bagaimana kalau A-nya 0? Ketika A pangkat 0, itu kan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau A-nya itu 0? Berarti 0 pangkat 0. Ini pada pembagian, sifat pembagian, itu kan dikurangkan nih. Kalau 0 pangkat berapapun kan hasilnya 0 ya. 0 kali 0 kali 0 gitu ya. Jadinya 0 pangkat 0, jadinya pangkat 0, itu kan ketika pangkatnya itu sama ya, dalam bentuk pembagian. A, A pangkat M kurangi dibagi A pangkat M, itu kan samanya A, M dikurangi M, A pangkat 0 ya. Berdasarkan sifat yang ini, sifat kedua. Kalau dia 0 pangkat 2 dibagi 0 pangkat 2 itu kan sama halnya, ini hasilnya kan 0 dibagi 0 ya. Sedangkan 0 dibagi 0 itu adalah bilangan, hasilnya adalah tidak terdefinisi ya. Maka dia tidak berlaku untuk A pangkat 0, 0 pangkat 0. Ya, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kita ke penarikan akar. Penarikan akar itu merupakan inverse dari perpangkatan. Jika ada bentuk A pangkat M sama dengan B, maka bentuk akarnya adalah akar pangkat M dari B A. Kalau pangkat lebih mudah ya, tinggal dikalikan. Kalau akar kita cari. Sebelum ke penarikannya, saya akan share ya, berbagi cara ya, untuk menentukan hasil pangkat ya. Pangkat ya. Karena kan ini tadi yang saya gunakan angka-angka yang hanya 1 sampai 10. Nah, lalu bagaimana kalau mengajarkan ke siswa ya, jika angkanya itu lebih dari 10?
Ini saya hapus dulu. Tidak usah, saya buat slide baru saja. Kalau mengajarkan ke siswa 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, sampai 10 pangkat 2 atau kuadrat ya, bentuk kuadrat. Ini kan mudah ya, kita bisa menggunakan jari atau dengan menghafal. Jika kita mengajarkan misal bilangan perpangkatnya lebih dari 1 digit ya, itu 2 digit. Yang 2 digit itu. Ini bentuk kuadrat. Ini bagaimana caranya ya? Misal 25 kuadrat. Itu kan samanya dengan 25 dikali 25 ya. Kemudian ini bisa kita hitung kita menggunakan perkalian cara susun ya. 5 kali 5 25, kemudian kali 5 kali 2 10, tambah 2 12, kemudian 2 kali 5 10, tambah 1, 2 kali 2 4, tambah 1 5 ya, 6 25. Ini ada cara yang mudah-mudahan bisa sedikit lebih cepat ya. 25 pangkat 2. Caranya 5 pangkat 2 itu kan 25. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 2 kali 5 kali 10. 2 kali 5 kali 2 ya. 2 kali 5 itu 10, kali 2 itu 20. Kita tempatkan dia di sini 20. Dimulai dari ratusan ya, 20. Kemudian kita jumlahkan. 5, 2, 6. Begitupun untuk angka-angka yang lain. Misal 68 kuadrat. 8 kuadrat. Berapa nih 8 kuadrat? 64. Ya. Kemudian 6 kuadrat itu 36. Kemudian 6 dikali 8, kemudian dikalikan dengan 2. Itu 96. 6 kali 8, 48. Kemudian dikalikan dengan 2, yaitu 96. Kemudian kita jumlahkan. 4, 12, 10, 6, 4. 4.624. Mana lebih mudah dengan cara yang bersusun atau pakai cara yang ini tadi yang barusan saya sampaikan? Halo? Masih ada orang? Masih menyimak terus, Pak. Masih, Pak. Lebih enak mana? Untuk Lali.
Kalau yang mudeng ya yang bawah itu, Pak. Tak jiwit tak sisan wis. Anyari mau turu tak bali. Nah, coba kalian coba yang pakai cara yang ini tadi ya. Coba kalian hitung 21 pangkat 2. Tapi pakai cara ini tadi ya, bukan dikalikan susun. Satu pangkat 2 itu berapa hasilnya? Satu. Itu pakai cara yang mana? Yang nomor 2 itu, Pak. Tadi ada yang terkecoh nggak? Kan 1 kuadrat itu kan 1. Ya. Kemudian 2 kuadrat itu kan 4. Ya. 2 kali 1 kali 2 kan 4. 4-nya taruh mana? 4-nya taruh depan lagi ya, Pak? Pak. Bukan di bawahnya yang 4. Ya, depannya. Jadi 4-nya di depannya sendiri. 140. Ya. 140. 1 M. Kalau gitu yang 22 pangkat 2 coba cara yang sama. Empat 484. 104. Yuk, berarti 2 pangkat 2 4 ya. Ya. 2 yang depan ini pangkat 2 4. 2 kali 2 4 kali 2 8. 8 taruh depan. Depan. Ya, benar. Kalau depan berarti 844 dong. Ini. Kan harusnya 484 kan? Untuk cara yang saya ini ada yang perlu diperhatikan ya. Jika yang belakang ini dikuadratkan nilainya kurang dari 10, maka di depannya itu harus dikasih angka 0. 21 pangkat 2 nih. 1 kuadrat itu kan 1. Nah, karena kurang dari 10, kasihkan dia 0. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 2 kali 1 kali 2 itu kan 4. Taruh di tengah. Karena 4-nya ini kan satuan. Beda kalau dia yang tadi puluhan ya. Lihat, 4-nya dimulai dari ratusan.
maka dia adalah 40. Ini kita jumlahkan berarti 440. Itu pun yang 22. 2 pangkat 2 itu 4. Karena 4 itu kurang dari 10, tambahin 0 depannya. 2 pangkat 2 itu 4. 2 kali 2 4, 3 kali 2 8. Apa? 4, 8, 4. Ya. Jadi yang ini Pak, izin bertanya Pak. Ya. M. Ibnu Qohar izin bertanya, jadi kalau dia ini menegaskan saja, berarti kalau untuk pengkuadratan yang pertama Pak ya, yang dikasih nilai 0 apabila nilainya kurang dari 10. Ya. Kalau dia lebih daripada nilainya lebih daripada 10, bagaimana kira-kira Pak? Lebih dari 10. Ada Seperti yang saya contohkan di depan di awal tadi. oh, cara. Iya. Misalnya 34 pangkat 2 nih. 4 pangkat 2 itu kan 16 kan? 16 lebih dari 10 enggak? Berarti kita tidak perlu menambahkan 0 di depannya. Lanjutkan gitu Pak ya. Lanjutkan. 3 pangkat 2, 9. 3 kali 2, 12. 3 kali 2. 3 kali 4, 12. 12 kali 2, 24. 24 kan nilainya puluhan ya. Berarti dimulai dari 100. Ya. Ya. Ini 6. 4. Siap, mudeng. Ya. Mudeng Pak. Jadi kalau yang di depannya itu kan itu 3 pangkat 2 kan 9 di bawah 0. Di bawah 10 ya Pak. Jadi dia nggak perlu ditambah 0 lagi depannya ya Pak. Yang perlu yang belakang aja, depan nggak usah gitu. Ya benar. Kalau yang di depan nggak perlu tambahkan 0. Ya. Kalau yang di belakang perlu ditambahkan. Baru tambahin 0. Kalau dia untuk yang nilai yang kedua atau yang nilai yang di bawah, berarti kalau dia nilainya puluhan diletakkan di depan ratusan. Ya, kalau dia nilainya satuan, maka dia ditaruh di nilai puluhan. Gitu Pak ya. Nah, intinya di sini berikan dia ruang 01 nih. Kan ada tempat 01 kan? Yang nggak ada angkanya yang bawah. Oh, jadi kalau dia yang bawah itu nilainya ketemunya ratusan, di belakang itu tetap dikosongin, Pak? Iya, tetap kosongin. Oke, Pak. Susah, Pak. Enakan yang atas caranya, Pak. Enakan yang ini. Iya, enakan yang itu, Pak. Iya. Yang itu yang kedua bingung, Pak. Kayak klasik, Pak, dia, Pak. Kalau nggak tahu caranya malah salah semua jawabannya, Pak. Ya. Ini kan cara klasik ya. Kan kadang-kadang ada nggak sih cara cepatnya gitu. Lebih seperti ini tadi cara. Cara cepat itu nggak ada, hanya kita terbiasa saja dengan apa yang kita kerjakan. Jadinya lebih cepat. Kita lebih mengerti polanya. Kemudian kalau dia 3 digit. 3 digit dalam bentuk kuadrat. Jelas kita harus sudah tahu yang dasar yang 1 sampai 10 dikuadratkan, kemudian yang ini tadi 2 digit ya. Baru kita bisa belajar 3 digit. Misalkan 112 kuadrat, ini kan sama dengan 112 kali 111. Kita bisa dengan susun cara panjangnya. 11 kali 11 kali 2 4 2 kali 1 2 kali 2 2 kali 1 2 kali 2 1 tuh 1 tuh. Mulai kita jumlahkan kan ya biasanya 4 4 5
Oh, sorry, ini 2. 1 tambah 1. Ini 12.544. Ini ada trik juga sebenarnya sebagai alternatif untuk mengajarkannya selain cara susun ini. Itu triknya 112 kuadrat. Ini kita rubah menjadi seratusan. 100. Berarti ini tadi dikurangi 12 ya. Kita tambahkan 12. Jadi 104. Kita jadi kalikan 124. Kemudian 12 ini kita kuadratkan menjadi 144. Kemudian di sini yang bawah ini 100 kali 24 bisa kita kalikan dulu ya. Kemudian dibagi dengan 100 atau langsung seperti ini. 100 bagi 100 itu kan ya tinggal 104. Karena ini bagi 100 maka kita bisa pakai ini angka ya, angka belakangan kita tambahkan di 4 dan satunya itu kita tambahkan di tempat ratusan. Tempat ini menjadi tempat ratusan, itu menjadi 1, 5, 4. Apakah ini harus 100? Enggak ya, boleh 10 atau 1000, yang penting yang di atas ini dia mencukupi. Kalau dia 100 dikali 124 dibagi 10, maka berarti kita harus menambahkan satu angka di belakang. Jika menjadi 124 tambahan 01 ya, itu 240. Dan ditambah 4 yang di belakang. Dan sisa 24 itu 4. Maka 12, 5, 4, 4. Lain 100 ya. Ini bisa kita pecah ya. 100 dan ini kan kurang 25 nih, kita tambahkan jadi 150. 25 ini kita kuadratkan. 25 kuadrat yaitu 625. Kemudian ini bisa kita bagi dengan 1000. 1, 2, 3, nolnya kan cukup nih. Coret, ini coret. Dan 15. Karena 1000 kita pakai semua angkanya, berarti 6 plus 6. Untuk anak SD kayaknya ini lebih rumit ya. Kan yang Iya, enakan yang tadi itu, Pak. Susun panjang. apa sudah panjang? Susun panjang gitu, Pak. Panjang ya, kalau pendek enggak. Dia cukup langsung ke hasil sini. Untuk pangkatannya. Karena SD kayaknya mendinganin aja. Kita ke penarikan akar ya. Penarikan akar kan kebalikan dari perpangkatan ya, inverse atau lawan dari pangkat. Jika A pangkat M sama dengan B, maka akar pangkat M dari B adalah A.
Misal 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka 8 akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Untuk penarikan akar, ya, itu sebenarnya bisa menggunakan metode pohon faktor, ya. Misalkan Anak bisa pembagian dulu ya kalau akar itu. Misal kita carikan akar pangkat 3 dari misal 500. Nah, sebelum ke pangkat 3, misal kita ke pangkat 2 aja dulu ya. Akar 64 ya. Untuk akar jika di sini ya, di luarnya sini nggak ada angka, itu kan sama halnya dengan ada angka 2 ya. Untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan pohon faktor. Karena pangkatnya 2, nanti kita harus menggunakan 2 angka yang kembar ya. Kita 64 nih akar 64, maka tidak perlu ada angka 2 ya. Tapi secara langsung kita harus 2. Tahu di sini ada 64, jika kita faktorkan ya. Misalnya kita bagi 2, kita 32. 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Jadi akar 64 itu sama halnya dengan 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 perkalian 2 sebanyak 8 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry. Nah, kemudian ini 2 ini kan sama halnya 2 pangkat 6. Ya, di sini kelupaan ya. Untuk akar itu sama halnya dengan pangkat pecahan ya. A pangkat M per N itu sama halnya dari N per M. Sama halnya dengan A pangkat N M. Ya, bisa ini aja. A pangkat. Jadi dari sini, dari bentuk ini ke mungkin siswa bisa juga diajarkan seperti ini. Kasih tahu jika M ya, akar pangkat dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N bagi M. Ini akar ini kan samanya dengan 2, berarti 2 itu samanya dengan 2 pangkat 6 dibagi 2 ya. Akar dari 2 pangkat 6 itu sama halnya 2 pangkat 6 bagi, jadi
2 pangkat 3. Pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ini jika anak dikasih tahu bahwa akar itu bentuknya lemahnya dengan pembagian pangkatnya. Kalau akar pangkat 2 berarti pangkatnya dibagi 2. Kalau pangkat 3 kita dibagi 3. Atau gini, membahasakan ke anak akar pangkat 2 kali 2. Untuk menyelesaikan bentuk akar, jika akarnya dia pangkat 2, kita perlu dua angka yang kembar atau dua angka yang sama. Dua ini ada angka yang sama nih, semua. Tapi kita perlu 2 kali 2. 2, kita perlu 2, kita perlu. Kemudian kita keluarkan dari akar yang setiap pasangnya 1. Ini 2 kali 2 dikali 2 dan 8. Akar dari 196. Ini masih belum ke akar 3, pangkat 3 ya, masih 2 aja. 196 kita puan faktorkan ya. 196 dibagi dengan 2 itu 98. Bisa kita bagi 2 lagi. 4 dan ini 7 ya. 9 bagi 7. Maka di sini ada 2 kali 2 kali 2 kali 7 ya. 2 kali 2, 7 kali 7. Kita butuh 2 angka kembar. Keluarkan 2 ini kan maka 2 kali 2 enggak ada akar. Keluarkan. Itu ya. Ini keluar. 2 kali 7 adalah 11. Itu pun untuk yang dia pangkatnya, akar pangkatnya 3 ya. 3 kita butuh 3 angka kembar. Kita 64 ini tadi pangkatnya di sini 3 nih. Kalau 2 pangkat 64 kan 2 pangkat 6, berarti 2 pangkat 6 per 3. 2 kali 2 pangkat 2, 6 bagi 3 kan 2. Pangkat 2 4. Atau pakai cara yang ini. Kita butuh 3 angka yang sama atau 3 angka kembar. 2 kali 2 kali 2. Tuh 3 angka keluar dari akar 2 kali 2 itu 4. Ada nggak cara yang lebih sederhana? Caranya yang penting siswa itu sudah bisa ini pangkatnya, tahu pangkat 1 sampai 10 ya. Itu bisa menentukan akar pangkat 2. Nah, kan kebalikannya nih, 1 pangkat 2, 1 berarti akar dari 1, 2, 4, akar dari 4, 2, dan seterusnya ya. 9 pangkat 2, 81, berarti 81 akarnya 9. Yang penting siswa tahu itu dulu. Kalau tahu kita kembangkan lagi.
dengan akar pangkat 2 ini. Dengan bantuan tabel yang di sini, anak sudah paham nih, sudah hafal. Ya. Kita akan menentukan akar dari 196. Tadi kan kita sudah hitung nih 14 ya. Tapi bagaimana caranya kalau kita tanpa menggunakan pohon faktor gitu ya. Di sini ada bentuk pangkat ya, kemudian hasilnya. Kita lihat polanya nih. Yang memiliki hasil 1 itu ada 1, kemudian 9. Hasil 4 itu ada 2 dan 8. Kemudian hasil 9 itu ada 3 dan 7. Dan hasil 4 itu ada 4 dan hasil 6 ya. Itu ada 4 dan 6. Dan yang ada hasilnya ujungnya 5 itu 5. Lalu untuk mengerjakan ini akar pangkat 2 ya, dari 196 kita sisihkan 2 angka belakang ini. 2 ini. Kemudian cari angka terakhirnya yaitu 6. Yang berakhiran 6 itu ada angka 4 dan juga 6. Jadi nanti hasilnya itu antara 4 atau 6 ujungnya, angka terakhirnya ya, 2 digitnya. 2 digitnya ini nanti antara 4 atau 6. Kemudian angka 1 ini kita cari akar dari angka 1 itu berapa? Tuh, maka itu hasilnya. Tuh. 1 kita kuadratkan hasilnya 1 ya. Kemudian 1 kurangi 1 itu 0. Nah, 0 itu ternyata kurang dari 1 ya. 0 itu kurang dari 1. Atau 0 kurang dari 1 ya. Berarti kita gunakan yang 4 karena kurang. Kurang dari hasil dari pengurangan ini ya. 0-nya kurang dari 1. Kemudian contoh lain. 1521 ya. Di sini ada angka 21 ya. Kita ambil 2 angka belakang. 21. Yang angkanya ujungnya 1 itu kan ada 1 dan 9 ya. 1 atau 9. Nah, jadi nanti ujungnya 1 atau kemudian 15. Akar 15. Yang mendekati 15 hasilnya berapa? 9 ya. Maka di sini adalah nggak boleh lebih dari 15 ya, tapi harus kurang dari 15 tapi yang terdekat. Nggak boleh 4 ya, kejauhan. Walaupun dekat dengan 16, tapi 16 itu lebih besar dari 15. Jadi kita pakai yang 9. Maka hasilnya 3. Nah, 3 ini kita kuadratkan. Kuadrat 9. 15 kurangi 9 itu 6. Ternyata 6 dengan 6 dengan 3 itu 6 lebih besar dari 3. Maka kita gunakan yang besar. Jadi 30. Nah, dari 1521 adalah 30. Dan dengan catatan yang kita akarkan ini memang ada hasilnya ya, jangan sampai membuat angkanya barangan. Jadi kalau dikuadratkan 39 atau semua angka hasilnya, tapi kita kuadratkan itu nggak ketemu di angka yang di dalam akar. Gimana, enakan yang pakai
pohon faktor atau yang ini, cara kedua ini kira-kira? Kedua, Pak. Kedua. Kalian bisa memahami belum? Udahan. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Yuk, bisa kalian coba nih. Akar dari hitung dulu ya. Akar dari 1296. Silakan dicoba pakai cara yang tadi. Kalau yang masih belum paham, silakan tanya. Sambil menghitung yang ini. Akar 1296. Tiga enam. 36. Ya, pakai kalkulator atau cara yang tadi? Klasik, Pak. Hah? Pakai cara klasik. Pakai cara klasik. Yang apa? Cara klasik itu yang gimana? Bisa dijelaskan cara klasiknya? Gimana Pak ya, kalau nggak nulis ya rada angel. Nanti di share di grup, coba ditulis di ya, biar kawannya tahu. Saya malah belum tahu cara klasik itu. Kalau saya lebih senang cenderung ke yang pohon Akaran faktor. apa? Pohon faktor kan, pengembangan pohon faktor itu sendiri Pak. Pengembangan pohon faktor itu. Sembilan puluh enam ya. Ujungnya kan 6. Yang ujungnya 6, angka berapa? Angkatnya. 4. 4 sama 8. 6 kok. Oh, 7. Ujungnya 6. 6 ya. Yang ujungnya 6 itu kan 4 sama 6. Nah, kemudian 12.
akar yang kurang dari 12 kan akar 9. Hasilnya 3. 3 kuadrat kan? Kuadrat itu kan 9. Kurangi 12 kurangi 9 itu nah, ternyata 3 itu sama dengan 3 nih. 3 sama dengan kalau sama, kalau lebih besar atau sama, itu gunakan saja yang besar. 10 ya. Ini dengan catatan siswanya sudah paham untuk pangkat 2 ini ya. Ini untuk pangkat 2 ya. Misal lagi yang belum kita gunakan 9 sudah ya. Yang 9 ya. 4.489. Kalau ujungnya 9 nih. Kita cari ujung 9 3 atau 44. Akar 44 yang di bawah 44 itu 6. 6 dikuadratkan 36. Kita kurangkan 44 kurangi 36 itu 8. Karena 8 lebih besar dari 6, maka yang kita gunakan adalah berarti 67. Jadi untuk mempercepat ini sudah disiapkan tabel bantunya ya, alat bantunya berupa tabel ini. Kalau misalkan dia belum hafal, tapi udah hafal ya bisa. Lalu untuk pangkat 3, akar pangkat 3. Kalau sudah ada ya, sudah diajarkan ini bentuk akar pangkat 3 ya. Siapkan tabel bantunya, yaitu tabel pangkat 3-nya. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 ya. Dan di sini tidak ada angka yang sama ujungnya ini. 1, 8, 7, 4, 5, 6. Misalkan akar dari 1331. Nah, ini kita ambil 3 angka di belakang, 3 angka belakang. Berarti akan nyisa 1 angka di depannya. 331. Yang ujungnya 1 ini hanya 1, yaitu 1 ya. Kemudian depan ini kita akarkan.
Atau cari akar yang mendekati dengan angka 1. Karena 1 itu punya akar, yaitu 1, maka akar dari 1331 adalah 11. Kemudian, contoh. Ke 39.304. 304. Yang ujungnya 4 yaitu 4 nih. Ya. Ujungnya 4 yaitu 4. 4. Kemudian 39. 39 kita akarkan. Akar 39 yang mendekati yaitu 20. Ini kurang dari 39 ya. Ini akar yaitu 3. Jadi 34. Jika angkanya agak besar dikit ya. Dan akar pangkat 3 ini sorry. Akar pangkat 3 angkanya ditulis ya. Seperti ini. Akar pangkat 3 dari 238.328. Kita lihat 3 angka belakang. Ujungnya 8, maka hasilnya adalah 2. 238. Yang mendekati adalah 116 ya. Maka hasilnya adalah 6. 60. Ini untuk akar pangkat 3. Gimana? Paham nggak? Paham Pak, kalau ngelihat ada tabelnya itu. Tabelnya. Ya. Dia harus ada bantuan tabelnya. Kalau nggak ada, harus disiapkan dulu, dibuatkan. Paling nggak harus tahu dulu. Kesalahan konsep dalam perpangkatan dan penarikan akar. Banyak kesalahannya. Kesalahan yang sering ditemuin itu biasanya ya, untuk bentuk pangkat aja. Biasanya 5 pangkat 2 itu mereka bukan 5 kali 5. Tapi 5 pangkat 2 ada yang menyebutkan 5 dikali. Ini yang kesalahan konsep perpangkatan dari mereka. Ya, anak-anak. 6 pangkat 3 yang ada nyeletuk 18 ya. 6 kali 3. 6 kali 6. Dan untuk penarikan akar, itu masih belum bisa untuk menentukan penarikan akar. Dia belum tahu caranya. Harus bagaimana akar ini. Akar itu harus dibagikan. Lalu kemudian nih, untuk perpangkatan yang dia bilangannya negatif. Ya. Hanya negatif
5 ya, pangkat 4 ya, dengan negatif 5 pangkat 4. Ini hasilnya sama atau beda? Nah, saya tanya nih, hasilnya sama atau beda nih? Negatif 5 pangkat 4, atas dikurung negatif 5, kemudian negatif 5 pangkat 4 tanpa kurung. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Negatif 5 pangkat 4 yang negatif 5 nya dikurung dengan negatif 5 pangkat 4 tanpa kurung. Mbak, Mbak, 1. Dia mau jawab kayaknya. Bingung, Pak. Bingung. Iya, kayaknya beda. Kayaknya beda. Iya, Kok kayaknya? kayaknya, Pak. Belum pasti. Ini beda ya. Yang atas jadinya positif, yang bawah negatif kayaknya, Pak. Iya, yang atas ini jadi positif, yang bawah tetap negatif. Kalau negatif 5 ini dikurung berarti negatifnya itu ikut dalam perkalian berulangnya. Negatif ya. Tapi kalau yang bawah itu negatif 5, 4 itu negatif 5, yang punya pangkat 5-nya aja. Ini aja bedanya. Kemudian kalau dia pangkat yang negatif, yang atas ini ya, tapi pangkatnya dia ganjil, misalnya negatif 5 pangkat 5, maka nanti hasilnya dia negatif karena ada perkalian ini kan positif, negatif, positif, kali negatif lagi jadinya negatif. Bilangan negatif yang pangkatnya genap maka dia positif. Kalau pangkatnya ganjil ya hasilnya negatif. So, kadang untuk ini bingung juga dia. Kan konsepnya. Iya, kan itu kalau dilihat sama ya, Pak. Ya, ini kurang lebih sama halnya dengan 6 kali 2 pangkat 4 ya, yang ini. Beratnya kan udah terpisah dia. 6 dikali 2 pangkat 1 ini kan bisa dikatakan 1 kali 5. Dan negatifnya. Penerapan bilangan bulat dalam masalah sehari-hari itu banyak digunakan dalam kita pembuatan soal itu berkaitan menggunakan soal bentuk cerita ya. Kenapa bentuk cerita? Kalau kita langsung penerapan bilangan bulat itu 2 kali 2, 2 pangkat 2 ya. Itu hal yang abstrak ya. Matematika itu abstrak. 2 tambah 2 itu 2-nya nggak tahu 2 apaan. Ya. Tapi kalau masalah sehari-hari berarti kan masalah yang nyata berkaitan dengan yang real ya. Jadi kita harus menggambarkan dulu 2 itu apa.
Contohnya untuk ukur suhu atau lainnya. Misal ibu membeli 3 dus per, kan? Setiap dus itu berisi 20 bar. Jadi ada berapa wafernya? Nah, kita harus menggambarkannya dengan bentuk kalimat. Dan Delia memiliki 92 buah naga, ya. Buah naga, kemudian dibagikan kepada 28 tetangga, hampir sama banyak. Berapa mangga yang diterima setiap tetangga? Misalkan itu kan sama halnya dengan pembagiannya 92 dibagi 28. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah ini, ya, penerapan bilangan dalam masalah sehari-hari, itu bisa menggunakan pemecahan masalah, ya. Itu yang di dalam buku itu ya adalah langkah-langkah pemecahan. Siapa penggagas pemecahan masalah? Itu ada namanya, ilmuannya adalah Polya. Yang saya ingat, ya. Dalam langkah penyelesaian masalah ini, diberikan sebuah masalah, dia harus dapat mengerti soalnya, ya. Dia harus membaca, kemudian memahaminya. Caranya bagaimana bisa menuliskan apa yang ditanyakan, sebelum ditanyakan, ya, yang diketahui dulu, yang diketahui soal apa sih, kemudian yang ditanyain apa, kemudian merencanakan penyelesaian. Penyelesaiannya itu mau menggunakan pangkat, akar, penjumlahan, pengurangan, dan dilaksanakan penyelesaiannya, ya, untuk menyelesaikan angkanya dan memeriksa. Kalau sudah selesai dikerjakan, diperiksa lagi di awal. Kalau sudah yakin, nggak usah dilakukan lagi. Hasilnya sudah sesuai, sudah pas lah, nggak usah diulangi lagi dengan ke atas ini, dengan arti ini, ya. Soal apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, apa yang ditanyakan, ketahui. Dari pemecahan masalah ini sebenarnya ada macam-macam teori, ya. Ada problem based learning, PL, pembelajaran berbasis masalah. Ada ideal, problem solving, ada problem solving sendiri. Nah, ini problem solving, ya, ini bukan masalahnya, problem solving. Sampai sini ada ditanyakan? Sudah cukup? Tuh. Ada yang mau tanyakan dari kegiatan belajar 1 ini?
Bukan. Lawan. Kunci mic-nya. Udah kan jalan jangan. Kalau nggak ada yang bertanyakan, kita lanjut ke kegiatan belajar 2 ya. Itu bilangan Romawi. Angka-angka Romawi ya. Angka Romawi merupakan penomoran kuno ya. Salah satu penomoran kuno yang masih digunakan sampai saat ini. Masih sering kayak di jam dinding kan Romawi 1, Romawi 2, ataupun di ruang kelas kadang ya, pakai penamaan kelasnya, penamaan kelas pakai angka Romawi ya, urutannya 1, kelas 2, kelas 3. Angka Romawi ya, 1 pedoman penulisannya, 1 itu huruf I ya, 5V, 10X, 50L, 100C, 500D, 1000M. Jika lebih dari 1000 atau angkanya di atas 1000 ya, itu bisa menggunakan tanda garis di atas. Ini menandakan dia dikalikan. Tapi kalau cukup 1000 M saja. Kalau 2000 mm. Pengulangan pada bilangan Romawi cukup sampai 3 kali pengulangan ya. Seribu berarti kan mm. Tapi kalau 4000 kita menggunakan 1 V. Di atas kasih garis ini 4000. Angka Romawi ini tidak punya angka 0 ya. Anehnya. Dia harus bilangannya bulat. Langkah-langkah merubah ya, mentranslasikan angka desimal ke Romawi. Contohnya, misalkan 1980. Kita rubah ke dalam nilai tempat ya, nilai tempat satuan tempat bilangan. 1989 ya. 1 tempatnya ribuan, 9 ini ratusan, kemudian 8 ini puluhan, 9-nya yang terakhir satuan. 1000 itu M, kemudian 900 itu CM ya. C itu kan 100, M itu 1000. Jadi 1000 dikurangi 100. Tambah L, X, L itu 50 ya. X-nya itu 10 ya.
10-nya ada 3, berarti 50 tambah 30, 60. Dan 9 itu 10 kurangi 1 ya. Jika pada angka Romawi itu jika bilangan yang kecil itu di depan bilangan yang besar, maka dia artinya mengurangi. Tapi kalau di belakangnya dia menambahkan ya. Maka ketika digabungkan jadi MCM LXXX IX ini 1989. Untuk penggunaannya ya, itu ada di dalam buku ya, sebagai halaman pada depan buku, kemudian penomoran bab. Kemudian penamaan angka jam ya, kemudian nama kelas, banyak. Kemudian untuk penulisan angka Romawi ya, kalau yang di belakang kecil ya, yang di depan kecil, misal 9 kan 1 I X ya. Tapi kalau yang di belakang ini untuk yang kecil itu cukup 1, tapi kalau di belakang boleh 2, boleh 3 ya, artinya 13. Kalau I X ini tidak boleh ya, apalagi sampai 3. Karena sudah ada, kalau misalkan mau menyatakan 8 ya, kan 2 ya, X. Anggaplah kita maksudnya 8, tapi kan 8 sudah ada di ya, VII. Nah, jadi yang di belakang apa yang di depan ini yang kecil tuh cukup 1 untuk penulisannya. Yang di sebelah kiri ya.
sebelah kiri yang lebih kecil itu dikurangi. Kalau sebelah kiri kecil kemudian kanannya besar itu berarti dikurangi. Misalkan 99. Taruhnya 99 gimana nih? Apakah 100 dikurangi 1 atau 100 kurangi 10 dulu ya? Oke, itu kan 100 kurangi 10 X atau Oke, 100 kurangi 1. Oke, mana yang benar nih? Coba. Terus C kurang. Yang C dikurang 1 itu bukan, Pak. C kurang 1. Bentar, Pak. X C 9 100 dikurang 10 X itu 100 ya. C itu 100. X. Yang mana? Yang tadi, Pak, XC 1X. Nah, yang atas. Yang atas. Oke, Insya ya. Allah, Pak. Cara kalau mengikuti aturan yang kiri itu lebih kecil, mengurangi yang kanan lebih besar, ini benar sih 99 ya. Tapi aturannya bukan ini ya. Kan udah ada di sini cara penulisannya. Kita ubah ke bentuk nilai tempat ya. 99 itu kan 90 ditambah. Jadi 90 itu apa? C. Ya, ditambah 9. X. Ya. XC. C. I. X. Bukan IC. Bukan 1 kurangi C. 1 kurangi C. C dikurangi 1. I ya. Bukan 900 kurangi. Itu bukan. Kemudian ada kalau sini ada bertanya kan Kak, coba. Bilangan Romawi kayaknya gampang ya. Gampang nggak bilangan Romawi?
Gampangnya kalau 10 ke bawah, Pak. Kalau udah mulai 100 itu agak susah juga. Kalau gitu aja deh. Yuk, berapa nih? VEE garis atas DC XL X. Berapa nih angkanya? Ada yang bisa menyebutkan ini? Itu kan yang DC 400 ya, Pak. Yang DC itu 7.000 nggak sih, Pak? 7.609. 2000 7.609. 609. 7.004. Hah? D itu Ya. berapa D? D 500 ya. Ini. Nih. 1000-nya ada benar. Ini 600. Ya, D itu kan 500 nih. Jadi 500, D-nya 100. Berarti 500 tambah 100. Kan kalau di depannya, di belakangnya ditambahin ya. Sebelah kanan ditambahin. Kalau di kirinya dikurangi. X itu 10, L itu 50. Berarti 50 kurangi 10. Itu 40 ya. Sorry, ini 40. Kemudian ini IX 9. 1640 dan kita absen dulu ya.
Ada pertanyaan nggak materi hari ini? Masih bingung sebenarnya sih, Pak. Bingungnya di mana? Ya itu kalau harus angkanya sudah ribuan gitu kan makin banyak Romawinya. Kalau nggak lihat contohnya ya masih tetap ini Nggak lihat kebalik-balik tabel, salah. nggak lihat tabel ininya ya. Kalau nggak lihat tabelnya itu bisa salah, kebalik-balik juga ngitungnya. Karena nggak terbiasa. Saya absen dulu ya. Ade Meliana ada? Hadir, Pak. Ade Meliana. Kemarin ikut nggak? Ikut tadi Bapak absen. Gimana? Ikut. Nanti Bapak absen kan terakhir. Tiba-tiba keluar. Adelia Puspita. Hadir Bapak. Iya Bu. Ayu Meliana. Ayu Amelia. Hadir Pak. Ayu Puspita. Hadir Pak. Dewi Erna. Dewi Erna. Hadir Ya. Pak. Diana. Hadir Pak. Ella Listia. Hadir Pak. Eni. Hadir Bapak. Fatih. Hadir. Fatih. Hadir. Pak. Irfan. Pak. Hadir. Oh, kok perempuan yang Ibnu Kohar. Hadir ya tadi. Mei Novita. Hadir Pak. Milania. Hadir Pak. Mitra Nur Husin. Hadir Pak. Nafsia. Hadir Pak. Nindi. Hadir Pak. Normaning. Normaning. Reva. Hadir Pak. Ria. Ria hadir. Hadir Pak. Rio Puciono. Iya Pak hadir. Hadir Pak, hadir. Oke. Risti. Hadir Pak. Suci Indah. Pak. Suci Mariani. Suci Mariani. Pak. Tasya. Hadir Pak. Rinofri. Hadir, Pak. Ana Rahma. Hadir, Pak. Andrian Dwi. Andrian Dwi. Oh ya. Dewika. Hadir Pak. Devi Lestari. Hadir, Pak. Ega Wardani. Ada. Ada Pak, Ega ada. Eno. Hadir Pak. Fitria. Hadir Bapak. Lilia. Hadir Pak. Malikatul. Hadir Pak. Ya, Ratna izin tadi. Yuk aktifkan kameranya.
2, 3. Oke. Ya, kita lanjutkan minggu depan ya materinya. Silahkan kalian istirahat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Mohon maaf, ini suara saya agak berat. Pindeng, Pak. Ya, suaranya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat. Tetap sehat. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan buka forum di LMS ataupun WA boleh. Di WA boleh diskusi kok. Ya, kalau mau ditanya, ada yang mau tanyakan saja. Agar istirahat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.